Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Kembali lagi bersama saya Muhammad Sigit Sugiharto dalam kegiatan pembelajaran untuk persiapan pretest PPG dalam jabatan tahun 2023 untuk mata pelajaran PJOK. Oke, baik teman-teman semuanya. Sebelum kita mulai pembahasan, jangan lupa yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya ya teman-teman. Dan juga like, share, komen, atau sekalian nyalakan notifikasi loncengnya ya, agar tidak ketinggalan untuk video-video selanjutnya. Oke teman-teman, bagi teman-teman yang kemarin bertanya, kapan sih saya membahas modul profesional, baik di Instagram, baik di WhatsApp, ataupun di kolom komentar. Oke baik teman-teman semuanya, kita akan bahas ya hari ini atau di video kali ini. Oke, bagi teman-teman yang mau file modul materi dan soal, silahkan DM Instagram saya ya, Sigit_Sugiharto24. Oke, baik saja kita mulai ya. Di sini ada modul 1 profesional. Di kegiatan belajar pertama, ini tentang teori pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Oke, kita mulai saja. Di teori pertumbuhan dan perkembangan, saya bacakan ya teman-teman. Pertumbuhan adalah perubahan secara fisiologis sebagai hasil dari proses pematangan fungsi-fungsi fisik yang berlangsung secara normal pada anak yang sehat pada waktu yang normal. Oke, hasil pertumbuhan antara lain bertambahnya ukuran kuantitatif badan anak seperti berat, panjang, dan kekuatannya. Begitu pula pertumbuhan akan mencakup perubahan yang semakin sempurna pada sistem jaringan syaraf dan perubahan-perubahan struktur jasmani lainnya. Oke, sedangkan perkembangan atau development berkaitan dengan peningkatan kapasitas fungsi dan kemampuan kerja organ tubuh. Dalam proses perkembangan dikenal istilah kematangan atau maturation, yaitu peningkatan atau kemajuan yang bersifat kualitatif dalam hal perkembangan biologis. Oke, kita lanjut teman-teman. Di sini ada perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Saya bacakan di kolom pertama, pertumbuhan merujuk kepada perubahan khususnya aspek fisik, sedangkan perkembangan yaitu berkaitan dengan organisme sebagai keseluruhan. Oke, di kolom 2, pertumbuhan merujuk kepada perubahan dalam waktu atau dalam ukuran yang menghasilkan pertumbuhan sel atau peningkatan hubungan antar sel. Untuk perkembangannya, dia merujuk pada kematangan struktur dan fungsi. Oke, di kolom 3, pertumbuhan merujuk kepada perubahan kuantitatif, sedangkan perkembangan merujuk perubahan kuantitatif dan kualitatif. Oke, di kolom 4, pertumbuhan tidak berlangsung seumur hidup, sedangkan di perkembangan merupakan proses yang berkelanjutan. Dan yang terakhir, pertumbuhan mungkin membawa atau tidak membawa perkembangan, sedangkan perkembangan mungkin terjadi tanpa pertumbuhan. Oke, kita lanjut teman-teman. Di sini ada kata kunci mesomorph atau berotot, yaitu contohnya atlet angkat besi, gulat, dan lain-lain. Untuk endomorph atau gemuk, di sini untuk atlet, tolak peluru, dan lain-lain. Untuk ectomorph atau kurus, di sini biasanya atlet lompat tinggi dan lain-lain. Oke teman-teman, ini bentuk dari pertumbuhan itu sendiri. Kita lanjut. Pada masa remaja terjadi perubahan fisik secara dramatis atau sering disebut dengan growth spurt, yaitu percepatan pertumbuhan, di mana terjadi perubahan dan percepatan pertumbuhan di seluruh bagian dan dimensi fisik. Ada perubahan internal. Perubahan ini merupakan perubahan yang terjadi dalam organ dalam tubuh remaja dan tidak tampak dari luar. Sedangkan perubahan eksternal yaitu perubahan-perubahan pada tubuh remaja di mana perubahan tersebut dapat diamati. Contohnya pertumbuhan badan, pertumbuhan otak, dan lain-lain. Maaf, bukan pertumbuhan otak ya teman-teman, tapi pertumbuhan tinggi badan, berat badan, dan lain-lain. Oke, kita lanjut.
Di sini ada 14 teori perkembangan. Yang pertama, teori environmentalisme menyatakan perkembangan ditentukan oleh lingkungan. Yang kedua, teori naturalisme memandang anak berkembang dengan cara sendiri atau dengan caranya sendiri, melihat, berpikir, dan merasa. Yang ketiga, ada etologis, adalah studi tentang tingkah laku manusia dan hewan dalam konteks evolusi. Yang keempat, teori komparatif dan organismik, bahwa perkembangan tidak sekedar mengacu kepada peningkatan ukuran, tetapi perkembangan juga mencakup perubahan-perubahan di dalam struktur yang dapat didefinisikan menurut prinsip ontogenik. Yang kelima, perkembangan kognitif, yaitu menyatakan bahwa tahapan berpikir manusia sejalan dengan tahapan umur seseorang. Yang keenam, perkembangan moral, perubahan perkembangan dari perilaku yang dikendalikan secara eksternal menjadi perilaku yang dikendalikan secara internal. Oke, kita lanjut. Ketujuh, pengkondisian klasik, yaitu perkembangan manusia berasal prinsip stimulus dan respon. Yang kedelapan, pengkondisian operan, artinya perkembangan pengetahuan latihan yang disertai dengan reward dan punishment. Yang kesembilan, teori pemodelan, yaitu perkembangan manusia merupakan hasil interaksi antar faktor hereditas dan lingkungan. Yang kesepuluh, sosial historis. Di sini artinya berpandang bahwa konteks sosial merupakan hal yang sangat penting dalam proses belajar seorang anak. Yang ke-11, teori psikoanalisa. Di sini menekankan pada pentingnya peristiwa dan pengalaman-pengalaman yang dialami anak, khususnya situasi kekacauan mental. Yang ke-12, psikososial, yaitu perkembangan terjadi sepanjang kehidupan manusia. 13. Teori perkembangan bahasa. Di sini menyatakan kemampuan berbahasa adalah bawaan manusia yang tidak dimiliki makhluk lain. 14. Humanistik, yaitu pertumbuhan dan perkembangan manusia ditentukan oleh hakikat batin yang esensial dan biologis. Kita lanjut di tahap-tahap perkembangan. Di sini ada Rousseau dalam kurung Krein tahun 2007 dalam Mas Ganti 2012 menyatakan bahwa ada tahap-tahap perkembangan. Yang pertama, masa bayi dari usia 0 sampai 2 tahun mengalami dunia langsung lewat indranya. Oke, yang kedua, masa kanak-kanak usia 2 sampai 12 tahun. Ini dimulai ketika anak mulai memiliki independensi yang baru. Mereka sudah bisa berjalan, berbicara, makan sendiri, dan berlari ke sana kemari. Yang ketiga, masa kanak-kanak atau masa kanak-kanak akhir di usia 12 sampai 15 tahun. Ini transisi masa anak ke masa dewasa. Anak berada pada tahap prasosial, di mana anak hanya memperhatikan apa yang berguna bagi dirinya sendiri. Sedikit saja dari mereka memiliki kepedulian terhadap menjaga hubungan dengan orang lain. Yang keempat, masa dewasa atau usia lebih dari 15 tahun. Pada masa ini, anak mulai merasa malu berhadapan dengan lawan jenis karena kesadarannya terhadap perasaan seksual yang mulai meningkat. Mereka lebih membutuhkan orang lain, kognitif mereka juga berkembang, mereka mulai memahami konsep-konsep yang abstrak. Kita lanjut. Secara umum bahwa tahap perkembangan manusia dapat dibagi sebagai berikut. Yang pertama, periode pranatal. Dimulai sejak terjadi proses pembuahan atau konsepsi sampai anak terlahir ke dunia. Yang kedua, awal masa kanak-kanak. Merupakan masa yang terpanjang dalam rentang kehidupan, saat dimana individu relatif tidak berdaya dan bergantung pada orang lain. Yang ketiga, akhir masa kanak-kanak. Ini berlangsung dari usia 6 tahun sampai tiba saatnya individu menjadi matang secara seksual. Yang keempat, pubertas. Adalah periode dalam rentang perkembangan ketika anak-anak berubah dari makhluk aseksual menjadi makhluk seksual. Yang kelima, masa remaja. Memiliki makna yang luas, mencakup kematangan mental, emosional, sosial, dan fisik. Yang keenam, masa dewasa dini. Yang ketujuh, masa dewasa madya dari usia 40 sampai 60 tahun. Maaf ya, ini tulisan salah.
Masa tersebut pada akhirnya ditandai oleh adanya perubahan-perubahan jasmani dan mental. Kedelapan, masa dewasa lanjut atau usia lanjut. Usia tua adalah periode penutup dalam rentang kehidupan seseorang. Oke, kita lanjut di karakteristik individual peserta didik. Yang pertama, karakteristik fisik. Pertumbuhan dan perkembangan fisik pada seseorang merupakan gejala primer yang terjadi sejak anak lahir sampai usia lanjut atau sampai usia tua. Yang kedua, perbedaan intelijensi. Manusia hakikatnya dilahirkan dengan kemampuan kecerdasan yang berbeda. Perbedaan kecerdasan dalam diketahui para psikologi dengan menguji perbendaharaan kata, ketelitian, ketahanan kerja, dan kekuatan persepsi. Oke, ada 8 kecerdasan manusia, yaitu kecerdasan verbal atau linguistik, kecerdasan matematika atau logical matematika, kecerdasan spasial atau visual, yang keempat kecerdasan tubuh atau kinestetik, yang kelima kecerdasan musik, yang keenam kecerdasan sosial, 7 kecerdasan diri, dan yang kedelapan kecerdasan alam atau naturalistik. Oke teman-teman, kita lanjut. Karakteristik perkembangan kognitif. Di sini ada 2 proses mental menurut Vygotsky yang terdiri dari elementary, artinya masa praverbal, yaitu selama anak belum menguasai verbal, pada saat itu anak berhubungan dengan lingkungan menggunakan bahasa tubuhnya. Yang kedua, higher, masa setelah anak dapat berbicara. Pada masa ini anak akan berhubungan dengan lingkungan secara verbal. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Karakteristik perkembangan sosial peserta didik. Yang pertama ada keluarga. Merupakan lingkungan pertama yang memberikan pengaruh terhadap berbagai aspek perkembangan anak, termasuk perkembangan sosialnya. Yang kedua, kematangan anak. Bersosialisasi memerlukan kematangan fisik dan psikis. Untuk mampu mempertimbangkan dalam proses sosial, memberi dan menerima pendapat orang lain, memerlukan kematangan intelektual dan emosional. Yang ketiga, status sosial ekonomi. Kehidupan sosial banyak dipengaruhi oleh kondisi atau status kehidupan sosial keluarga dalam lingkungan masyarakat. Yang keempat, pendidikan. Artinya, proses sosialisasi anak yang terarah. Hakikat pendidikan sebagai proses pengoperasian ilmu yang normatif akan memberikan warna kehidupan sosial anak di dalam masyarakat dan kehidupan mereka di masa yang akan datang. Yang kelima, kapasitas mental, emosi, dan intelijensi, yaitu kemampuan berpikir banyak mempengaruhi banyak hal, seperti kemampuan belajar, memecahkan masalah, dan berbahasa. Lanjut di teori belajar behaviorisme. Di sini sedikit menyinggung ya teman-teman. Behaviorisme tidak mengakui adanya kecerdasan, bakat, minat, dan perasaan individual dalam suatu pembelajaran. Peristiwa belajar semata-mata melatih refleks-refleks demikian rupa sehingga menjadi kebiasaan yang dikuasai individu. Di sini ada hukum belajar behaviorisme, yaitu hukum koneksionisme yang menurut Thorndike ya. Ada 3 di sini, yaitu law of effect. Artinya bahwa jika sebuah respon menghasilkan efek yang memuaskan, maka hubungan stimulus respon akan semakin kuat. Sebaliknya, semakin tidak memuaskan efek yang dicapai respon, maka semakin lemah pula hubungan yang terjadi antara stimulus dan respon. Oke, yang kedua, law of readiness. Artinya bahwa kesiapan mengacu pada asumsi bahwa kepuasan organisme itu berasal dari pendayagunaan satuan pengantar, di mana unit-unit ini menimbulkan kecenderungan yang mendorong organisme untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Oke. Yang ketiga, law of exercise. Artinya bahwa hubungan antara stimulus dengan respon akan makin bertambah erat jika sering dilatih dan akan semakin berkurang apabila jarang atau tidak dilatih. Kita lanjut. Hukum belajar behaviorisme yang kedua yaitu classical conditioning menurut Ivan Pavlov. Di sini ada 2. Law of respondent conditioning, yakni hukum pembiasaan yang dituntut. Jika 2 macam stimulus dihadirkan secara simultan, yang salah satunya berfungsi sebagai reinforcers, maka refleks dan stimulus lainnya akan meningkat. Yang kedua ada law of respondent extinction,
yakni hukum pemusnahan yang dituntut. Jika refleks yang sudah diperkuat melalui respon dan conditioning itu didatangkan, yang ditantangkan kembali, tanpa menghadirkan reinforcers, maka kekuatannya akan menurun. Oke, hukum belajar behaviorisme yang ketiga yaitu operant conditioning menurut B.F. Skinner, yaitu law of operant conditioning, yaitu jika timbulnya perilaku diiringi dengan stimulus penguat, maka kekuatan perilaku tersebut akan meningkat. Yang kedua, law of operant extension, yaitu jika timbulnya perilaku operant telah diperkuat melalui proses conditioning, itu tidak diiringi stimulus penguat, maka kekuatan perilaku tersebut akan menurun, bahkan musnah. Oke, di sini ada contoh soal ya teman-teman. Sebelum kita contoh soal, teman-teman perlu diingat bahwa teman-teman harus memahami semua materi dulu ya. Baru kita akan melatih soal-soal dan bentuk-bentuk soal sebagai pengembangan diri dari pemahaman materi yang sudah kita bahas. Oke teman-teman. Oke, kita mulai dari soal yang pertama. Siap-siap untuk menjawab ya teman-teman. Kita bareng-bareng. Soal yang pertama. Peningkatan ukuran tubuh seperti bertambahnya tinggi dan berat badan sebagai hasil penyempurnaan bagian-bagian tubuh merupakan proses. Ini maksudnya A ya teman-teman. A. Pertumbuhan, B. Perkembangan, C. Kematangan, D. Penuaan atau emosional. Apa jawabannya teman-teman? Ya, sini sudah jelas sekali. Itu jawabannya yang pertumbuhan. Oke teman-teman, jawabannya pertumbuhan karena di sini ada peningkatan ukuran tubuh. Oke, seperti tinggi dan berat badan. Oke teman-teman, di sini kata kuncinya untuk pertumbuhan. Kita lanjut di soal nomor 2. Peningkatan kapasitas fungsi dan kemampuan kerja organ-organ tubuh seperti kerja sistem peredaran darah, pernapasan dan lain sebagainya merupakan ciri khas dari apa teman-teman? Maaf. Oke, jawabannya yang paling tepat itu adalah perkembangan, yaitu B. Ya, sudah jelas ya teman-teman. Di sini ada peningkatan kapasitas fungsi dan kemampuan kerja organ-organ tubuh. Oke ya, seperti sistem peredaran darah dan lain-lain. Oke ya. Soal nomor 3. Proses penurunan fungsi kualitas organik dari tubuh manusia yang diakibatkan karena bertambah usia merupakan proses apa teman-teman kira-kira jawabannya? Ya, jawaban yang paling tepat itu adalah D. Penuaan. Oke teman-teman, jangan lupa ada penuaan. Soal nomor 4. Anak yang memiliki kecenderungan unggul dan mampu dalam memanipulasi objek dan senang serta terampil dalam latihan-latihan fisik, ini merupakan cerminan anak memiliki dominan kecerdasan. Kira-kira apa teman-teman? Oke, jawaban yang paling tepat itu adalah D. Kecerdasan tubuh atau kinestetik. Di sini sudah jelas di soal yaitu tentang terampil dalam latihan fisik. Di situ sudah jelas ya teman-teman, termasuk kecerdasan tubuh atau kinestetik. Oke, soal terakhir nomor 5. Proses pengoperasian ilmu yang normatif, proses sosialisasi anak yang terarah akan memberikan warna kehidupan anak di dalam masyarakat dan kehidupan mereka di masa yang akan datang. Merupakan ciri yang mempengaruhi perkembangan sosial anak dari faktor. Kira-kira apa teman jawabannya? Oke, jawabannya yang paling tepat yaitu adalah D. Pendidikan. Oke teman-teman, ini jawabannya soal nomor 5 itu pendidikan. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian di pertemuan pertama untuk modul profesional. Semoga teman-teman dapat memahami semua materi yang diberikan ya. Semoga teman-teman juga sukses dalam pretest PPG nanti. Oke, selamat berjuang, tetap semangat. Saya doakan semoga teman-teman semuanya lulus 100%, amin. Oke ya, sebelum ditutup, saya mengingatkan lagi ke teman-teman, silahkan klik tombol subscribe karena itu gratis ya teman-teman, agar channel saya dapat berkembang dan dapat membantu teman-teman semuanya. Oke teman-teman, apabila ada salah kata dari saya, mohon maaf. Apabila ada kekeliruan penjelasan dari saya,
Silakan untuk beri di kolom komentar ya teman-teman koreksiannya. Oke, dari saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.